Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan silaturahmi lintas generasi pengurus pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dari zaman ke zaman di tanah Papua. Pada kesempatan ini sebagai Mabina saya sampaikan terima kasih karena menginisiasi silaturahmi Zoom ini dan khususnya kepada Ketua Umum Adinda Gus Abe, terima kasih untuk kesediaan waktunya dapat bersilaturahmi dengan kita secara online. Adik-adik serta sahabat-sahabat senior juga yang hadir di sini, saya perkenalkan di situ tadi ada sahabat Muhammad Rifai Darus, Ketua Umum Korca PMI Irian Jaya, kedua juga dari pertama Bang Amir Siki ada di Sorong, tidak tahu gabung atau tidak. Sahabat MRD hari ini saat ini berada di posisi Wasekjen PBI KPMI. Juga ada Ahmad Muhajir, Adinda Ketua Korcap PMI yang ke-5. Kalau saya yang ke-4. Setelah itu masih menunggu nanti sahabat Kumar, Ketua Umum atau Ketua PBI KPMI Papua. Di sini hadir beberapa cabang yang sudah ada dari Merauke, dari beberapa wilayah yang lain, tapi kita menyesuaikan waktu karena waktu kita sudah pukul 13.30 dan abang-abang yang lain punya aktivitas. Baik sahabat-sahabat dan adik-adik sekalian yang saya hormati, Ketua Umum PBPMI, sebagaimana dinamika yang terjadi, kita melihatnya sebagai nilai positif. Kalau tidak ada dinamika itu, mungkin adik-adik ini tidak bertatap muka meskipun online dengan Ketua Umum PBPMI. Saya dengan adik Ketua Umum PBPMI sering bersilaturahmi. Semalam juga agak sedikit rame-rame, ya itulah pergerakan. PMI ini tidak berakhir dengan akhirnya masa tugas kita di kepengurusan. Tapi jiwa KPMI yang kita itu diuji setelah kita sudah tidak berada di struktur. Nah, karena namanya pergerakan, jadi tetap movement gitu. Judul kita hari ini adalah silaturahmi lintas generasi dan kita menyikapi keinginan untuk pemisahan Korcap PMI. Sahabat Andika mungkin ada di sini, saudari PB juga Adinda Amir Gurium juga di sini, mantan Ketua Umum Korcap Papua yang juga berada di PB PMI. Adik Muhammad Nasir ini gabung juga dari mantan sekretaris dan mantan Wasekjen. Jadi di sini dari Papua ada 2 Wasekjen mantan ini. Pertama dibuka jalan oleh sahabat MRD sebagai Wasekjen dan kemudian Muhammad Nasir juga Wasekjen PBPMI dan dilanjutkan oleh Adinda Amir Gurium dan Andika. Dan mungkin juga ada sahabat lain sih di Sorong yang masuk di struktur PB. Kembali pada topik pembahasan kita silaturahmi untuk mempererat keberadaan kita dari lintas generasi, lintas wilayah, mungkin juga lintas status. Dengan situasi hari ini membuat kita ingin memperkokoh PMI. Jadi kalau PMI berbangsa dan bernegara di Papua itu bukan hanya bicara tentang ormas, tapi bagaimana menegakkan ukhuwah Islamiyah dan kemudian menegakkan merah putih di tapal batas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangankan PMI, pemerintah daerah juga kewalahan. Persoalan dengan Jakarta melihat Papua, padahal pemerintah daerah itu juga dibiayai oleh APBD, apalagi kita hanya ormas yang jalannya juga minoritas. Perlu saya sampaikan sebagai kata pengantar, meskipun minoritas kita di tanah Papua, tapi kita mampu dan sanggup secara kualitas. Meskipun secara kuantitas mungkin kita kecil dari organisasi Muslim lainnya yang di sebelah, tetapi secara kualitas sahabat-sahabat alumni PKC PMI Papua mampu dan eksis di relung-relung pengabdian yang luas. Hari ini sahabat MRD menjadi juru bicara gubernur, dan kemudian sahabat-sahabat yang lain berada di posisinya. Kita juga hari ini juga ada di lintas partai. Inilah
keberadaan kita dan memang sangat sulit untuk berbeda dengan organisasi lain. Meskipun itu secara kuantitas tadi kita minim, tapi secara kualitas PMI Papua mampu mencetak sejarah yang juga menjadi sejarah nasional. Pertama, kita menjadikan mantan ketua Korca PMI Papua menjadi ketua KNP Muslim pertama di Papua. Setelah itu sudah nggak ada lagi. Setelah nggak ada lagi sahabat Rifai Darus. Dan kedua, kita melaksanakan Muspimnas PMI 2012. Ini yang sudah bereok-bereok, yang rambut sudah putih-putih ini. Dulu kita sangat solid, hanya modal SMS, tetapi kita bisa bikin forum Muspimnas, sahabat Adin datang, Pak Mahfud MD datang, dan pejabat-pejabat negara waktu itu datang. Dan jenggot masih hitam. Lalu sejarah yang berikutnya, mungkin di tingkat nasional ya, Ketua Umum KNPI dari PMI Papua dan juga dari NU secara Nusantara baru pernah memimpin KNPI. Itulah pergerakan pemuda Indonesia yang terhimpun di PMI di tanah Papua. Rindu kebangsaan dan kenegaraan kita, menanamkan nilai-nilai sebagaimana yang diajarkan oleh Gus Dur, membangun Papua dengan hati, itulah yang kita inginkan, yang adik-adik inginkan dilakukan oleh Ketua Umum PBPMI, Adinda Abe. Dengan lingkup-lingkup kesibukan yang lain bukan berarti tidak punya hati untuk Papua. Tadi Adinda Abe sudah menelpon saya, menyampaikan keinginan dan kerinduannya. Beliau nanti akan hadir ke Papua sekaligus melantik 2 korcap sekaligus. Nah, ini pikiran-pikiran ideal yang dibangun, yang memang kita tidak bisa hanya menafsirkan dengan pikiran-pikiran tanpa menjalin silaturahmi. Pemisahan administrasi itu hanya wilayah. Bukan berarti menggugurkan kulit hitam, rambut keriting, lalu seolah-olah kita berhadapan. Itu hanya cara kita ber-PMI menuju proses yang sama, yang satu. Nah, untuk merangkum itu semua dan kita bisa mendengarkan pikiran-pikiran dari sahabat-sahabat lintas generasi ini, kita buka dengan pendahuluan pengantar dari sahabat Ketua Umum PBPMI, Adinda Gus Abe. Kami persilakan menyapa senior-senior adik-adik yang ada di Papua hari ini. Silakan. Ya. Baik, Bang Bahar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Semoga sahabat-sahabat semua dalam kesehatan dan dalam kesejahteraan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, sahabat senior Majelis Pimpinan Nasional PBPMI, abang kita, kakak kita Bang Bahar, dan yang saya hormati Mabinas, bang kita juga Bang Abdullah Gazam, ada senior Bang Rifai Darus, juga Bang Hajir dan lain sebagainya yang mohon izin tidak saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya banggakan juga Ketua PKC PMI Papua Barat, sahabat Jufran, yang juga sudah banyak membantu komunikasi dan juga hal-hal lain. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas perkenaan saya diundang dan juga diberikan kesempatan untuk berbicara bersilaturahim dengan sahabat-sahabat sekalian. Meskipun ini nanti saya jeda sebentar karena saya juga di kantor KPPU ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, karena sudah ada janji yang sudah saya buat beberapa hari sebelumnya. Baik. Jadi nanti dari yang sahabat-sahabat yang belum menyimak sambutan saya secara langsung bisa nanti didengar dalam rekaman setelah ini. Baik. Jadi begini sahabat-sahabat, yang pertama PBPMI menyadari betul bahwa perkembangan organisasi adalah hal yang mutlak. Nah, pengembangan organisasi PMI ini tentu di setiap daerah memiliki peluang dan tantangan yang berbeda-beda, termasuk juga yang ada di Papua dan Papua Barat. Dan kalau sahabat-sahabat, sebagian mungkin sudah dengar bahwa PBPMI juga mencanangkan dan juga atas masukan dari berbagai macam sahabat-sahabat untuk melaksanakan beberapa pemekaran maupun pembentukan PKC yang baru. Sebagai contohnya itu adalah pemekaran PKC PMI Riau dan Kepulauan Riau. Nah, itu juga permohonannya sudah masuk dan insya Allah nanti juga akan segera ditindaklanjuti oleh PBPMI karena memang komunikasi antara senior
cabang-cabang juga sudah selesai begitu. Itu yang pertama. Lalu ada lagi yang kedua yang akan pemekaran itu Kaltim Tara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Itu juga komunikasi sudah selesai. Tinggal kemudian bagaimana dinamika yang ada di Kalimantan Utaranya, tapi sudah disetujui PBPMI. Lalu yang akan pembentukan itu Sulawesi Utara, yang sudah disahkan itu yang terbaru Gorontalo. Itu sudah disahkan Gorontalo. Kemudian berikutnya yang memang secara administrasi juga sudah sesuai itu PKC, PMI Papua dan Papua Barat. Jadi pada prinsipnya kita berpegangan kepada keinginan sahabat-sahabat sekalian berdasarkan dengan peraturan-peraturan ADRT maupun PO yang ada di PBPMI. Nah, jadi pada hakikatnya ketika ini dikehendaki oleh sahabat-sahabat untuk pengembangan PMI di Papua dan Papua Barat, silakan itu diproses, tetapi pesan saya adalah komunikasi antar cabang dan antar keluarga besar itu selesai, senior-senior dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ini memang disepakati monggo, tetapi tadi komunikasi dan musyawarahnya harus berjalan dengan baik. Kalaupun memang harus dimekarkan, monggo. Justru saya senang kalau memang itu harus dimekarkan dan akan menambah kaderisasi yang ada di Papua sana. Karena saya mengerti betul bahwa pendekatan pengembangan organisasi di Papua dan Papua Barat tidak cukup dengan pendekatan administratif belaka. Tetapi ada pendekatan kultur, budaya, nasionalisme, keagamaan, dan lain sebagainya yang memang harus diikat. Nah, tetapi tadi, kata kuncinya adalah saya memohon agar setiap stakeholders atau pemangku kepentingan, baik yang ada di PKC, di PC, senior, itu membahas dan memusyawarahkannya dengan keputusan bersama. Tidak dengan keputusan sepihak begitu. Nah, jadi silakan itu dibicarakan. Dan pesan saya juga, pemekaran ini kemudian nanti ke depan tidak berlandaskan kepentingan politik, tetapi murni untuk kebutuhan kaderisasi dan pengembangan organisasi. Sehingga nanti sahabat-sahabat yang ada di PKC Papua Barat silakan fokus pengembangan wilayah-wilayah yang ada di cabang-cabang yang akan dipersiapkan di Papua Barat. Termasuk juga ada di Papua, silakan dipersiapkan cabang-cabang yang ada di Papua yang akan dipersiapkan. Nah, jadi bagi kami di PBPMI siap, ya, asalkan memang komunikasi di bawah antar senior dan antar majelis pembina sudah clear. Sejauh ini saya sudah musyawarah dan berkoordinasi yang pertama dengan Bang Bahar menghendaki memang akan ada pemekaran. Yang kedua dengan majelis pembina lagi itu ada Bang Abdullah Ghazam, beliau juga mengiyakan, tidak mempermasalahkan kalau memang ada pemekaran. Nah, tinggal bagaimana kemudian mekanisme di cabang-cabang. Silakan dimusyawarahkan dengan baik sehingga ada keputusan bersama, tidak keputusan sepihak atau tidak juga keputusan semisal tanda kutip tangan besi dari PBPMI begitu. Jadi harapan kedepannya PMI bisa dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah di Papua dan di Papua Barat semakin luas, kaderisasinya juga semakin masif, dan tentunya memperkenalkan NU, memperkenalkan NKRI di wilayah-wilayah memang butuh agen-agen, butuh duta-duta dari PMI untuk memperkenalkan itu semua. Selain tentu juga menjadi wadah kaderisasi kepemimpinan, wadah kaderisasi dakwah, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya kira saya kembalikan lagi kepada keluarga besar PMI tadi. Yang jelas saya sudah komunikasi dengan Bang Bahar dan dengan Bang Abdullah Ghazam, demikian adanya. Nah, tinggal keinginan bagaimana PC dan PKC silakan. Saya pribadi, saya sudah menyampaikan berulang kali kepada sahabat Amir Gurium ya, yang ada di PBPMI, sudah berulang kali saya menyampaikan saya akan ke Papua. Saya akan ke Papua. Kalaupun saya harus di Papua 1 minggu, 2 minggu, saya keliling semua cabang di sana, saya siap. Hanya saja mungkin belakangan memang ada dinamika yang bagi saya harus selesai dulu. Ketika sudah selesai semua, lalu kemudian semua sudah oke, baru kemudian saya bisa turun ke Papua. Makanya kemarin saya kirim itu sahabat Arifin dan sahabat Bendum itu ke beberapa cabang yang ada di sana begitu. Saya siap untuk ke Jayapura, saya siap untuk ke Sorong, saya siap untuk ke Fakfak, ya saya siap untuk yang persiapan ke Manokwari, kemana lagi ke Mimika dan lain sebagainya. Untuk di sana 1 atau 2 minggu. Mungkin nanti setelah Muspim kita jadwal Bang Bahar
dan Bang Abdul Ghazam. Lalu tinggal bagaimana dari PKC dan cabang-cabang ini untuk menyikapi secara bersama-sama dengan jalan musyawarah. Nanti bagaimana keputusannya secara administrasi dan peraturan organisasi, PBPMI akan menyelesaikan itu semua. Dan mohon saya diingatkan karena saya sudah berjanji, saya pastikan ketika nanti permasalahannya sudah selesai semua, PBPMI juga selesai, agenda-agenda yang ini 1 bulan ini karena kita menyiapkan muspim. Setelah itu saya akan bersilaturahim ke Papua karena saya juga ingin belajar dari Papua, saya ingin belajar sejarah, belajar tentang semangat, juga mengambil berkah para ulama karena banyak sekali ulama-ulama yang ada di Papua. Saya juga ingin belajar spirit bagaimana dakwah di sana. Saya sepakat tadi jangan sampai kemudian kita yang ada di Jakarta ini terlalu memandang segala sesuatu tidak hanya Papua tapi di daerah lain dengan sudut pandang Jakarta. Padahal di daerah-daerah lain punya kearifan lokal dan punya pandangan tersendiri tentang bagaimana mereka mendefinisikan gerakan dan juga ikhtiarnya begitu. Jadi itu saja singkat. Saya izin untuk jeda terlebih dahulu. Sahabat-sahabat silakan untuk terus bermusyawarah dan berdiskusi karena saya ini ditunggu oleh staf-staf yang ada di sini. Ini bisa dilihat, ini sudah ditunggu oleh staf-staf yang ada di sini. Karena sudah ditunggu oleh Pak Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sekali lagi saya merasa terhormat diundang dalam forum musyawarah ini. Izin saya jeda terlebih dahulu. Nanti kalau memang masih ada, saya nanti masuk lagi. Itu saja, Bang Bahar. Terima kasih. Salam hormat dan salam takdim saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Ketum. Kami berharap untuk gabung kembali untuk kita melihat kesimpulan dari pertemuan silaturahmi kita ini. Bang, siap. Kami sudah berunding dengan adik-adik, dengan PW IKA Papua juga, dengan beberapa senior dan juga utamanya mendengar cabang-cabang, suara dari cabang-cabang. Baik. Ini menghasilkan 5 poin kesepakatan yang intinya adalah ini hanya rekomendasi dari forum silaturahmi ini. Selanjutnya kalau dianggap layak ditempuh dalam jalur konstitusi organisasi, silakan. Tetapi kalaupun tidak, mungkin tadi bahasa sahabat MRD tidak terlalu kaku untuk menerjemahkan ADRT sesuai dengan kondisi Papua kekinian. Baik. Saya bacakan kesimpulan silaturahmi lintas generasi PMI di Tanah Papua bersama Ketua Umum PBPMI. 1. Sepakat melaksanakan pemisahan Korcap Papua dan Korcap Papua Barat. Yang kedua ini berhubung latar belakangnya juga sahabat Jufran ini kemarin terpilih dari ASI Konferensi Korcap dan bla 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 yang melatar belakangi itu dan kondisi kekinian, maka dari forum ini merekomendasikan PBPMI mengangkat sahabat Jufran sebagai Ketua Umum Korcap Papua Barat dan menyusun komposisinya yang baru. Meskipun nanti ada pandangan mungkin harus cabang persiapan dan seterusnya, itu mekanisme yang ada di PB. Kami senior-senior hanya memberi pandangan seperti itu. Baik. Dengan menarik kesimpulan dari masukan. Yang ketiga, meminta kepada PBPMI menunjuk karateker dari PBPMI guna mempersiapkan konferensi koordinator cabang di Papua Induk. Yang ketiga, meminta PBPMI untuk menerbitkan SK PCPMI dan meningkatkan SK PCPMI bagi yang belum, dan meningkatkan cabang-cabang persiapan menjadi cabang penuh sesuai dengan wilayah konsolidasi organisasi agar memiliki legalitas. Karena kalau di sini tingkat pemahamannya agak terbatas, jadi kalau cabang persiapan rasanya seperti apa. Tapi ini mekanisme kembali ke Ketua Umum. Yang keempat, yang kelima, semua hal di atas dilakukan sebelum Muspimnas dan semua PKC Papua dan PKC Papua Barat serta PC pengurus cabang se-Tanah Papua hadir pada Muspimnas sudah dengan memiliki SK definitif. Kiranya demikian 5 item yang kami rekomendasikan dari forum silaturahmi lintas generasi ini. Dan kalau Ketum merasa itu layak, bisa dijawab di sini. Dan kalau perlu dibahas di dalam rapat pleno atau mekanisme organisasi, kami minta tanggapannya
sehingga adik-adik tinggal mengikuti dari kerangka struktur legalitas organisasi baik internal PKC, PC dan sampai ke PBPMI. Silakan Ketua Umum. Baik, Bang Bahar selaku Mabinas, juga sahabat Jufran, sahabat Amir. Mohon izin tidak menyalakan kamera karena baik. Ini saya di kantor orang. Yang pertama, saya akan langsung menindaklanjuti 5 poin itu untuk dirapatkan di KSB, Ketum, Sekjen, dan Bendum PBPMI. Dan juga nanti saya ajak juga bidang aparatur sebagai pelaksana teknis. Nanti dalam 2-3 hari ke depan saya berkabar lagi ke Jufran dan juga ke Bang Bahar untuk tindak lanjut secara teknisnya. Tapi dari 5 poin tadi itu secara logika organisasi bisa ditempuh. Hanya nanti mungkin beberapa cabang yang persiapan dan menuju definitif itu yang perlu verifikasi dari bidang aparatur. Itu saja sih Bang. Sisanya oke. Mantap. Kita tepuk tangan dulu. Baik. Satu kata buat Adinda Ketua PBPMI ini adalah sahabat ini negarawan. Karena hanya pemikir negarawan yang bisa menempuh jalan yang penuh lika-liku. Ya. Buat adik-adik sekalian, terima kasih sahabat Ketum PBPMI yang sudah menikmati dalam forum ini, dan sekali lagi sebagai Mabinas dan juga sebagai Ketua Karcap, mantan Ketua Karcap asal Papua dan senior-senior yang ada di sini, menaruh hormat dan terasa terima kasih atas kesediaan Ketua Umum dalam menyelesaikan persoalan dinamika dengan tujuan untuk lebih membesarkan PMI di tanah Papua. Terima kasih, dan Ketum ingin melanjutkan agenda. Kami Baik, terima kasih. Saya mohon izin pamit kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dengar semua tuh? Sahabat Jufran, saya pikir dengan kalau Ketua Umum kesimpulan itu jangan ada pikiran yang lain, karena Ketum itu adalah puncak pikiran dari organisasi, puncak masukan, dan kesimpulannya sudah diterima. Selanjutnya saya minta sebagai Mabina, saya minta Ketua Korcap dan pengurus cabang-cabang di tanah Papua mengawal keputusan yang sudah diiyakan oleh Ketua Umum PBPMI. Dan mungkin cara dan forum seperti ini yang di Indonesia mungkin hanya kita lakukan baru pertama kali di Papua ini. Mari kita apresiasi dari bentuk apresiasi yang dilakukan oleh Ketua Umum, dan sekiranya segera ditindaklanjuti oleh Ketua Korcap dan jajarannya untuk cabang-cabang persiapan dan lain-lain, untuk pemohonan SK lain-lain, sekaligus dimohonkan dalam satu paket surat menyurat atau dibahas dalam forum PKC setelah ini. Ini tentunya kalau sudah tidak lagi masukan kita akhiri. Nanti hasil ininya saya kirim ke grup. Ada tanggapan? Pas Bang. Pas. Jadi saya mau dengar dulu. Amir Kurium, Adinda siap mengawal ini? Siap Bang, siap mengawal Bang. Siap. Andika? Mengawal Bang. Siap. Andika? Jadi adik berdua ini punya tanggung jawab sebagai utusan PBPMI, utusan Papua untuk PBPMI. Demikian hasil dari silaturahmi kita bersama Ketua Umum PBPMI. Jika tidak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan, sebagai moderator yang menginisiasi silaturahmi ini, sebagai senior yang mewakili seluruh sahabat-sahabat senior di Papua, menaruh harapan besar PMI sebagaimana lagunya tumbuh subur dan berkembang di tanah Papua. Dia harus mengisi seluruh relung-relung kehidupan bangsa dan negara yang ada di tanah Papua. Dan mari kita lebih perkuat persahabatan kita, pergerakan kita dalam rangka membangun Papua secara khusus dan nasional secara umum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian sejak awal hingga hari ini. Sekiranya kesimpulan yang kita dapatkan menjadi entakan, menjadi mercusual dalam
pergerakan PMI yang kita lakukan hingga pada saat selesai Muspimnas, PMI Papua Barat sudah berdiri secara mandiri dan tetap jadi saudara sekandung setanah Papua sebagaimana yang kita cita-citakan, kita rindukan bersama untuk membangun PMI di tanah Papua. Dan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat selalu, Bang. Amin.